Alhamdulillah al-wahidil ahad al-fadis somad allazi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa askuruhu wassalatu wassalamu ala nabina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman katsira. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hadrata muhtaramin summa ila hadrati kiram min jami'i saikhina ayyuhal mukarramun nuhun sahiba fudala allazi yahduruna fi hazal masjid jami al-manan sadaqallahu nuran wa ihsanan. Ayyuhal ikhwan, subuh ini subuh terakhir sebelum Ramadan. Jadi kita tawakufan karena persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Jadi saya terakhir subuh ini. Insya Allah nanti dilanjutkan ba'da Ramadan ya, Syawal gitu. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita, saya menyampaikan bahwa subuh ini kita akan melanjutkan bab fitnah. Jadi saya akan kupas mengenai fitnah di akhir zaman. Ya. Jadi Ibnu Faris rahimahullah dalam kitabnya Maqayisul Lughah ya. Beliau berkata harful fa'i wa ta'i wan nuni. Jadi huruf fa, huruf ta, huruf nun, harful fa'i asluh ya. Aslun sahihun yadulu ala ibtila'i wal ikhtibari. Jadi huruf fa, huruf ta, dan huruf nun ini huruf dasar yang sahih menunjukkan kepada cobaan dan ujian. Fa, ta, dan nun ini kan huruf untuk kata fitnah. Ya. Jadi 3 huruf. Kalau di bahasa Indonesia berapa huruf tuh? Kalau di Arab 3 huruf ya. 6 ya. Jadi makna fitnah itu adalah salah satu bentuk cobaan ya, dan ujian gitu dari Allah. Artinya bahwa cobaan dan ujian Allah itu bukan cara Allah menyiksa ya atau memberatkan, menyusahkan umatnya, tidak. Tapi ujian dan cobaan dari Allah itu cara Allah untuk menyaring kualitas ya. Menyaring kualitas manusia, apakah dia bisa dinaikkan derajatnya atau derajatnya tetap. Atau bahkan bisa juga turun. Ya. Ada juga yang naik derajatnya tapi berupa istijrat. Jadi bukan sesungguhnya anugerah gitu, tapi diuji ku Allah gitu ya, disungkun. Istilahnya kalau istijrat itu disungkun ya. Nanti dibalasnya sekalian sama Allah di akhirat gitu. Nah, di sini pentingnya kita membiasakan syukur kepada Allah supaya nikmat-nikmat Allah itu tidak menjadi istijrat ya. Wa qala Allah Ta'ala Al-Azab ayat 58 wallazina yu'zul mu'minina wal mu'minat bi ghairi maktasabu gitu. Jadi fitnah itu di antaranya adalah orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat bi ghairi maktasabu, tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Seperti orang Yahudi ini sekarang, ya. Palestina nggak salah apa-apa dibomin gitu ya. Nah, itu dia sedang berbuat fitnah besar gitu, ya. Faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubinan gitu. Jadi sungguh mereka itu berbuat kebohongan besar dan dosa yang besar. Orang-orang yang
menyakiti orang mukmin mukminat yang nggak ngapa-ngapain disakiti gitu ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, ada fitnah bagi orang kaya. Jadi dalam Al-An'am ayat 5 itu, ayat 53, Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika fatana ba'dahum bi ba'di. Jadi demikian sudah kami uji sebagian mereka dengan sebagian mereka. Allah jelaskan di sini, jadi orang-orang itu diuji sama Allah, ya. Antara orang itu nggak sama. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang-sedang saja gitu ya. Liyaqulu, kemudian berkata, nah, kebanyakan orang-orang yang diberi kenikmatan, kekayaanku Allah itu, kekuasaan dan kekayaanku Allah, dia akan berkata, ahaulai manallahu alaihim min bainina gitu. Jadi orang-orang yang semacam inikah di antara kita yang mendapat anugerah Allah. Jadi kebanyakan orang-orang yang yang diberi kekuasaan, diberi kekayaan yang lebih itu ke Allah itu suka suudan. Ya, suka suudan, jadi menganggap orang-orang yang di bawah dia itu masa anugerah Allah tuh yang kayak gini gitu. Ya. Jadi seolah-olah akhirnya menyepelekan Allah dan menyepelekan orang-orang yang memang kurang beruntung. Itu kebanyakan digambarkan di Al-Quran, kebanyakan orang-orang yang dikasih kelebihan itu seperti itu, jemaah ya. Jadi menganggap dia aja yang dapat anugerah, matak jadi sombong rata-rata, seperti Fir'aun kan, gitu ya. Jadi orang kaya itu banyak yang mengira anugerah Allah itu hanya berupa kekayaan, salah. Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin gitu. Kemudian Allah berfirman, ya. Tidakkah Allah itu lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepada Allah? Nah, orang-orang baik kepada orang yang diberi kelebihan dan orang yang di bawahnya itu diingatkan ke Allah. Yang penting itu bersyukur. Dikasih ujian seperti apapun, kehidupan seperti apapun, yang penting bersyukur gitu, ya. Jadi saya memahami ayat ini jamaah sekalian, ya, bahwa umat muslim yang diberi kekayaan dan kekuasaan yang lebih itu karena Allah tujuannya menguji keimanan mereka, menguji ketakwaan mereka dan menguji ketawakalan mereka, ya. Allah kemudian menjadikan ada yang kaya dan membiarkan, bukan menjadikan. Untuk yang miskin itu dibiarkan ke Allah. Diizinkan, dibiarkan supaya mereka itu saling membutuhkan. Simbiosis mutualis terjadi tuh, ya. Coba kalau di Jakarta ini orang kaya semua, orang mau belanja harus ke Bogor. Harus ke Tangerang gitu. Karena nggak ada yang jualan, udah kaya semuanya, ya. Gitu jemaah. Jadi Allah ciptakan itu kan untuk keseimbangan, ya. Itu untuk keseimbangan kehidupan manusia gitu. Karena gini jemaah sekalian, kaya dan miskin itu cara Allah untuk menciptakan ekosistem yang seimbang dalam kehidupan dunia. Gitu, ya. Terus tanpa iman, tanpa takwa dan tanpa tawakal, keseimbangan itu tidak akan terjadi. Coba bayangkan, kalau di satu kampung ini, satu daerah ini, orang kayanya dan orang miskinnya nggak ada iman, nggak ada takwa, nggak ada tawakal. Apa yang terjadi? Jemaah, ya. Yang kaya memanipulasi yang miskin merampok yang kaya. Jadi ekosistem itu, keseimbangan harus dibangun dengan iman, takwa dan tawakal. Kalau enggak repot, saling gigit, saling cakar, wah, liar lah pokoknya gitu, ya. Sedangkan jamaah sekalian, kalau kita tafakurin, ya, anugerah yang sesungguhnya adalah kecukupan. Yang sungguh nih, yang sungguh Allah berikan kepada makhluknya, Allah ciptakan kepada makhluknya itu cukup.
Karena tadi kaya adalah fitnah, ujian. Ya, jadi yang sesungguhnya itu cukup. Dalam surat An-Najm Allah menceritakan keseimbangan, wa annahu wa adhaka wa abka. Allah yang menciptakan tertawa dan menangis, artinya itu kan lawan kata ya. Lawan kata ketawa, lawannya nangis. Kemudian wa annahu huwa amata wa ahya. Allah yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Itu juga lawan kata. Tapi kalau cerita kekayaan, ya, Allah sampaikan wa annahu huwa agna wa aqna gitu. Jadi Allah memberikan kekayaan dan bukan memiskinkan, tapi mencukupkan gitu. Ya, jadi nggak ada istilah miskin. Kalau cerita miskin itu bukan ciptaan Allah, bukan kehendak Allah, jangan suudon. Ya. Perkaranya jelas, kalau miskin itu kita yang membuat diri kita miskin. Gitu. Ya, kenapa? Males, ya, segala macam lah. Itu yang membuat diri miskin itu coba kita tafakurin kenapa gitu kan. Kemudian jemaah sekalian, standar anugerah Allah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia itu adalah cukup. Sementara cukup itu adalah relatif, ya. Kalau kita pahami ini, cukup itu relatif jemaah. Jadi gini, kenapa saya katakan cukup itu relatif ya? Saya ambil analogi yang sederhana aja. Kalau ada orang, anaknya banyak, tanggungannya banyak, dikasih rizkinya 1 miliar, wajar nggak? Wajar. Karena banyak tanggungannya. Gitu, ya. Ada Allah yang menitipkan rizki orang lain lewat diri kita, ada. Misalnya seorang pengusaha, ya, karyawannya banyak, ya wajar. Dikasih rizkinya lebih karena ada titipan-titipan rezeki dari Allah kepada orang itu. Kalau yang anaknya cuma 2, yang ikut KB itu ya, yang anaknya cuma 2. ya jangan ngamuk kalau cuma segitu-gitu aja gitu. Karena toh pada akhirnya seimbang. Ya. Gitu jemaah. Jadi kita nggak usah melihat kepada di luar lingkungan kita tafakuri aja diri kita. Kembali lagi kepada iman, takwa dan tawakal, ya. Nah, bagaimana caranya supaya selalu cukup? Kan pertanyaannya gitu. Jadi, alaihissallahu bi'alama bisyakirin. Allah itu lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur. Jadi kata kuncinya adalah syukur. Kalau kita mau cukup hidupnya, ya bersyukur. Gitu. Ya. Kalau target kita pengen kaya, berarti kita berencana masuk ke wilayah fitnah. Ya, gitu jemaah. Jadi jangan punya cita-cita, pengen hidup kaya nih. Berarti kita harus sudah siap-siap masuk ke dalam wilayah fitnah. Nggak usah ditarget kaya mah datang sorangan. Kalau emang Allah udah titipkan rezeki orang lain di kita. Gitu. Ya. Ada tukang beca, anaknya banyak, istrinya 3. Coba, apa nggak cukup itu? Ya kan? Yang hebatnya lagi semua istrinya dagang. Jadi Allah kasih rezeki itu. Allah kasih rezeki jamaah. Jadi yang penting kita jangan ada target yang bikin kita stres. Kalau bikin kita stres itu kan target-target yang pengen punya ini, punya itu, hayang benghar, hayang kira, udah capek kita. Ya, lama-lama lupa sama ibadah. Wa qala Nabi SAW, ya, Rasulullah SAW itu bahkan pernah sampai 3 kali mengatakan anasa ida liman janubal fitana gitu. Jadi sungguh orang-orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang dijauhkan dari fitnah. Gitu jamaah. Jadi Rasulullah sampaikan kalau kita mau cari bahagia hidup itu dengan kecukupannya, ya udah. Gitu. Ya, jauhkan dari fitnah. Di antara bentuk fitnah adalah kenikmatan dunia. Gitu. Ya. Kemudian jamaah sekalian, kita biasa ya kalau ditanya
tahiyat akhir tuh suka ada doa kan? Suka kita berdoa, Allahumma ini auzubika min azabi qabri wa min azabin nar. Wa min fitnati mahya wa mamati wa min fitnati masihir dajjal. Jadi kita minta sama Allah setiap sholat itu jangan sampai ada fitnah gitu. Baik fitnah alam kubur, ya fitnah dajjal gitu. Karena dajjal itu, fitnah dajjal itu jamaah jangan kita nunggu ketemu sama orang yang besar, yang matanya satu ada tulisan dajjal, jangan. Ya, saya aja nggak mau ketemu yang gitu. Tapi yang dajjal itu, kalau kita melihat istilah dajjal itu, kita baca sifat-sifat dajjal, kita baca sifat karakter dajjal, nah itulah yang kita anggap manusia itu yang akan terpengaruhi oleh dajjal, yang ngikutin sifatnya dajjal. Kita jauhin tuh, kalau ada orang yang sifatnya mirip dajjal, jauhin gitu, ya. Nah kemudian jamaah sekalian, kaum muslimin ini saya catat ya, saya pelajari bahwa fitnah untuk kaum muslimin sampai sekarang itu bermula dari zamannya Khalifah Sayyidina Utsman sampai sekarang, sampai abad ke-21 ya. Nah sejak zaman Khalifah Sayyidina Utsman, umat Islam itu dikepung oleh 3 macam fitnah. Ada fitnah akhlas, ada fitnah syarra, ada fitnah duhaima gitu. Ya. Nah, dari ketiganya itu, fitnah syarra dan fitnah duhaima ini yang membuat umat Islam itu mundur, bukan stuck tapi mundur, bukan berhenti ya, mundur gitu. Menurut Abu Fatihah Al-Adnan, fitnah akhlas itu fitnah peperangan dan pembantaian antar sesama muslim. Fitnah itu mulai terjadi, dedengkotnya itu Abdullah bin Saba. Dia itu pendeta Yahudi Yaman, datang ke Madinah minta jabatan ke Sayyidina Utsman, nggak dikasih, marah, diadu domba lah Sayyidina Utsman dengan Sayyidina Ali. Dia menciptakan isu-isu yang berat gitu ya, yang membuat orang Islam itu saling bertarung. Gitu. Sebetulnya gini jamaah sekalian ya, kalau kita baca sejarah, keturunan Rasulullah SAW itu dipaksa untuk masuk ke wilayah politik. Ya, dipaksa, bukan kehendaknya, dipaksa semua keturunan Rasulullah. Maka keturunan Rasulullah, nasab Rasulullah yang jadi kiai, jadi ulama itu yang dari samping. Keponakannya Ibnu Abbas, ya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dipaksa untuk masuk ke dunia politik sehingga melupakan agama. Jadi kalau udah jadi Habib, udah jadi kiai, jangan deh ikut-ikutan kampanye. Ya, gitu. Udah nggak usah. Karena itu sejarahnya seperti itu jamaah sekalian. Ya. Jadi fitnah akhlas ini sekarang ini kita perhatiin ya. Kalau orang Muslim perang melawan orang kafir itu kan ibadah. Tapi orang kafir, orang Muslim dengan orang Muslim ya fitnah, ya kan? Jadi jangan nyoba ilmu dengan sesama orang Muslim. Baru belajar karate, nyoba ilmu sama orang Muslim, jangan, itu fitnah. Gitu. Ya. Kafir yang bisa diperangi juga oleh orang Islam, diantaranya kafir harbi. Kalau kafir zimmi tidak boleh, dilindungi oleh Rasulullah SAW. Ya, gitu jemaah. Cuma persoalannya gini jemaah. Susah membedakan sekarang kafir zimmi dengan kafir harbi. Karena cara mereka itu sekarang menyusup ke dalam orang Islam. Ya. Jadi kalau mau melawan Islam dari luar tidak akan sanggup. Kekuatan kafir apapun melawan Islam tidak akan sanggup.
Gaza itu kayak gimana dibominnya itu? Apakah Hamas mati? Hamas berhenti? Enggak. Gitu. Tapi umat Islam di wilayah Arab, di wilayah Indonesia, ketika banyak orang yang masuk Islam, menyusup ke dalam Islam, hancur Islam. Gitu. Jadi nggak mungkin lah. Dan itu diketahui oleh musuh. Ya, kecuali orang-orang Yahudi memang dia targetnya memang ingin menduduki Gaza, ya. Ingin membuat Palestina itu bebas dari orang-orang di luar Yahudi, emang itu targetnya gitu. Ya. Kemudian jamaah sekalian, jadi tadi sejarahnya tokohnya itu adalah tokoh fitnah Abdullah bin Saba, ya. Nah kemudian jemaah sekalian, sekarang tuh banyak Abdullah bin Saba lainnya, ya. Gitu. Dengan cara apa? Menjual simbol-simbol keagamaannya. Nah kemudian dia itu sedang menfitnah dirinya dan memfitnah agamanya dan umat beragama. Itu Abdullah bin Saba yang sekarang gitu, ya. Dan sumber masalah umat ini berawal dari para ulama, para kiai yang cinta harta dan cinta jabatan. Gitu, ya. Cinta ketenaran dan sebagainya. Maka Al-Imam Ghazali itu menceritakan di dalam Al-Ihya juz 2 halaman 357, fa fasadar ra'iya, kerusakannya rakyat itu bifasadil muluki, karena rusaknya penguasa. Jadi rusaknya umat, rusaknya rakyat karena rusaknya penguasa. Wa fasadil muluki, dan rusaknya penguasa itu bifasadil ulama'i. Rusaknya penguasa karena rusaknya para ulama. Wa fasadil ulama, dan rusaknya para ulama itu bistilai hubbil mali wal jahi. Kerusakan ulama itu disebabkan kecintaan untuk mendapatkan harta dan cinta disanjung. Itu jemaah. Ya, itu rusaknya ulama. Jadi kita harus bisa melihat ekosistem ini kenapa bisa rusak. Keumatan kenapa bisa rusak. Jangan dulu nyalahin pemerintah. Ya. Yang milih dia siapa? Hah? Yang nyuruh milih dia siapa? Ulama. Hah? Gitu. Kalau mau salahin tuh ulama, koreksi sama kita ulama. Dan kalau ketemu yang begitu, apalagi yang ikut-ikutan kampanye, jauhin. Ya. Jauhin gitu jemaah. Karena apa? Karena akhirnya si calon-calon penguasa karena dikampanyekan oleh tokoh-tokoh ulama, dia merasa jadi tidak ada kesalahan. Dia merasa apa yang dia kerjakan itu benar karena didukung oleh ulama. Yang lebih bahaya lagi, umat merasa kerjaannya dia benar karena ada ulama. Gitu. Ya, itu jemaah. Waktu sholat ditabrak karena ada ulama di sebelahnya. Ya. Fa kaifa ala mulki wal akabiri gitu. Apalagi orang-orang yang ulama-ulama yang seperti itu, ya, kalau dia sudah terbeli dengan jabatan dan ketenaran, maka fa kaifa alal muluki wal akabiri gitu ya. Maka dia itu akan sulit mengawasi penguasa dan para pembesar. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ghazali gitu, ya. Maka kalau sudah seperti itu jemaah, ya, kalau sudah kejadian kita melihat ulama banyak yang seperti itu, kata Al-Imam Ghazali, wallahu al-musta'anu ala kulli halin. Banyak kita minta tolong kepada Allah, ya. Udah nggak usah ikut-ikutan gitu, jemaah. Jadi analogi saya itu faktanya, ya, fakta kejadian yang kita lihat, semakin banyak ulama yang berkarakter hitam akan melahirkan banyak para politikus, para penguasa yang berkarakter hitam. Nah, kalau dua-duanya itu sudah berkarakter hitam semakin banyak, maka menjadikan umat Islam juga akan berkarakter Islam. Gitu jemaah, ya. Ya, ini yang
kita harus hati-hati gitu. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang kedua adalah fitnah saro. Fitnah saro itu fitnah harta dan kesenangan dunia. Waqala Nabi SAW, ini terkait dengan yang tadi ya. Wala yakzifannallahu fi qulubikum alwahan gitu. Allah itu akan memasukkan ke dalam hati kalian alwahan. Penyakit namanya alwahan. Kemudian sahabat bertanya, faqala qailun ya Rasulullah, ada seorang sahabat yang berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, wa mal wahan ya Rasulullah, apakah al-wahan itu? Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, hubbud dunya wa karahiyatul mauti. Jadi penyakit yang cinta dunia dan takut mati. Itu jemaah, ya. Makanya Islam di daerah yang digempur dengan teknologi, dengan mesin perang yang begitu hebatnya, syahadat nggak pernah hilang. Karena di Palestina itu orang-orangnya nggak takut mati, ya, nyari mati. Demi jihad, demi itu nyari mati gitu. Demi tegak kalimat la ilaha illallah, nyari mati. Makanya nggak bisa hilang. Gitu. Islam di sana nggak bisa hilang, ya. Kemudian jamaah sekalian, fitnah saro ini, fitnah cinta dunia ini dimulai dari anaknya Muawiyah, yang namanya Yazid Muawiyah. Dia yang memerintahkan Sayyidina Husain dibunuh di Karbala. Itu anaknya Yazid, anaknya Muawiyah, namanya Yazid Muawiyah, ya. Ketika dia berkuasa, mulai itu jamaah. Dia bikin istana, kemudian minum pakai gelas emas, mulai itu, ya, itu Yazid Muawiyah. Kemudian dia mengadakan tari rohos, disebutnya tari rohos. Tari rohos itu tari yang suka gitak gitu, tapi telanjang gitunya, tari perut. Cuma pakai yang apa? Yang nutup aurat-aurat sedikitnya aja itu, ya. Nah, itu disebutnya tari rohos gitu. Nah, itu keduniaan besar-besaran itu dimulai dari Yazid Muawiyah. Nah, kemudian dari puncak itu, ya, Rasulullah menggambarkan, kemudian manusia itu begini jamaah sekalian. Ini ada hadis saya temukan, ya, Sahih Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW qala la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta takhruju narun min ardil Hijaz. Nah, jadi tidak akan terjadi kiamat sampai keluar api dari wilayah Hijaz. Nah, ini kalau kita telaah jemaah sekalian, ya, kita lihat dari keadaan di wilayah Hijaz sekarang itu, ya, tudi'u anaqal ibili bibusra gitu. Jadi terangnya api tersebut sampai menerangi pungguk-pungguk unta. Jadi analoginya gini jemaah. Mulai dari itu, ya, sampai hatta takhruju narun min ardil Hijaz, sampai keluar api dari wilayah Hijaz itu ditemukannya minyak. Ketika mulai di Jazirah Arab ditemukannya minyak, ya. Kenapa? Di mana ciri ada tambang minyak itu pasti ada api. Baik itu onshore maupun offshore. Yang di tengah laut atau yang di, kalau kita jalan tuh ke Sukamandi ada yang api-api, cerobong api. Nah itu, ya. Bahkan itu nggak boleh dimatiin tuh. Kalau dimatiin meledak. Ya. Nah, setelah ditemukan minyak itu, fokus orang itu tidak lagi ke agama. Tidak lagi kenikmatan jiwa pada akhirat, pada agama, tapi fokus kenikmatan jiwanya itu pada dunia, ya, gitu. Nah, makanya dari situ kenapa Rasulullah SAW itu menggambarkan tudiu anaqal ibili bibusra, yang terangnya itu sampai menyinari punuk unta yang lagi duduk itu kelihatan. Unta yang tiarap aja kelihatan sekarang. Coba kita lihat di daerah-daerah Hijaz itu, ya, daerah Arab. Listrik kayak apa terangnya?
Kalau dulu zaman Rasulullah onta udah jongkok kayak nggak kelihatan. Karena gelap kan, kehalangan bukit-bukit. Kalau sekarang kelihatan semua, karena listrik 24 jam itu. Ya. Gitu jamaah. Jadi orang itu udah, fokusnya udah rusak deh. Kalau udah cerita dunia tuh udah rusak gitu. Ya. Maka jamaah sekalian, ya, ketika kenapa Rasulullah katakan tidak akan terjadi kiamat, ya, sampai bumi ini mengeluarkan api, ya, ketemu api. Karena gini jamaah, kalau kita telaah ya, bumi ini ketika bumi ini semakin maju kan semakin menua. Analoginya nih, kayak manusia aja, umurnya semakin bertambah kan semakin menua. Sama juga dengan bumi. Maka ketika sudah menua, daya tahannya makin runtuh. Nah, karena daya tahannya makin runtuh, bumi itu maka makin cepat hancur. Ya kan? Kalau kita semakin tua kan, saya aja gigi ini lama-lama goyang-goyang copot. Ya. Kalau orang mau nyopot gigi kan goyang-goyang dulu. Gunung supaya copot kan gempa dulu. Gempa lama-lama gunung itu yang sebagai paku dunia hancur itu. Ya. Nah, telaah lainnya itu gini jemaah. Kenapa bumi ini semakin kiamat? Ya, karena pengeluaran isi bumi jauh lebih cepat dari pemasukannya. Coba kita sekarang lihat eksploitasi bumi, mulai dari tambang apapun, ya. Terus kemudian hutan dibabat. Ya. Itu kan membuat bumi itu semakin cepat hancur. Karena perut bumi kosong, ya. Sementara Islam mengajarkan supaya orang-orang yang atau bangke, ya, atau binatang atau manusia yang mati atau meninggal dikubur. Supaya apa? Supaya ada proses fosilisasi. Minyak itu kan dari fosil. Ya. Makanya kalau misalnya kejadiannya sekarang itu kan orang mati banyaknya dibakar juga. Gitu. Ya. Nah, orang-orang manusia yang mati di bom itu nggak akan jadi fosil, jemaah. Gitu. Yang jadi fosil itu orang-orang atau binatang yang matinya atau meninggalnya normal. Gitu. Kalau yang di bom mana mau digigit cacing. Ya. Jadi nggak ada proses fosilisasi gitu. Nah, ketika proses fosilisasi itu hilang atau berkurang, maka dunia akan semakin kosong isi perutnya. Gitu aja. Punten-punten aja kalau kita buang air terus nggak diisi-isi, kan kosong. Nah, sama bumi juga seperti itu jemaah. Ya. Kemudian jemaah sekalian, Rasulullah SAW juga bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta taksura zalazilu gitu. Sampai banyak terjadinya kiamat gempa. Ya, gempa bumi. Kemudian waqala aidan, beliau mengatakan kuna julusan inda Rasulullah SAW, ya. Ini Salamah bin Nufail berkata bahwa kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Wa zakarul hadisa wafihi gitu. Kemudian Rasulullah SAW itu menyampaikan hadis dan isinya. Wa baina yaday saati mutanun sadidun gitu. Di antara saat itu ada dua kematian yang pedih. Jadi di antara gempa-gempa itu akan banyak kematian manusia yang pedih gitu. Kalau orang yang meninggal sakit kan nggak pedih jemaah. Ya. Orang artinya keluarga kita meninggal, tapi emang sakit, emang ini kita nganternya juga enak. Ya. Nauzubillah min dzalik ya, summa nauzubillah. Kalau misalnya ada orang yang matinya terbunuh atau apa kan itu pasti sedih bagi yang ditinggalkan. Nah ini akan kejadian. Di antara banyaknya gempa itu akan kejadian itu. Artinya apa? Di antara kejadian gempa, moral manusia semakin rusak. Itu yang harus kita pahami, jemaah. Ya. Harus hati-hati dengan keadaan itu. Nah, jadi ketika kita lihat banyak gempa di Indonesia, kemudian banyak orang-orang yang sudah moralnya hilang,
Nah, itu kita harus hati-hati. Berarti itu sudah dekat kepada kiamat, ya. Contoh kematian akibat yang pedih itu contohnya peristiwa pembunuhan para khalifah. Itu dimulai dari situ. Pembunuhan para khalifah, ya, cucunya Rasulullah di Karbala, perang saudara, kan sampai sekarang tuh. Kemudian genosida, ya. Nah, ini kan udah ciri-ciri, udah ciri-ciri akhir zaman gitu. Kemudian kematian-kematian akibat bencana, tsunami dan segala macamnya. Gitu, ya. Kemudian lanjutan hadisnya itu, ya, wa ba'dahu sanawatu zalazili gitu. Kemudian di antara kejadian pembunuhan-pembunuhan yang menyakitkan itu terjadi terus gempa. Gitu. Jadi cirinya itu jemaah. Udah moral manusia pada rusak, bumi gempa terus. Gitu. Kalau kita perhatiin aja, kemarin saya di Cianjur ada lini tuh. Wah, gempa lagi nih. Gitu. Istri saya yang ngasih tahu, saya nggak berasa lagi di kamar mandi. Gitu. Ya, gitu jamaah. Jadi kita harus merenung bahwa kita udah bukan saatnya bersantai-santai. Artinya udah saatnya kita mulai mendekat kepada Allah dan ajak keluarga. Gitu. Jangan pengen soleh sendiri. Ya. Kemudian jamaah sekalian, ciri kiamatnya lagi, innallaha la yaqbidu ilma intiza'an yagtazi'uhu minal ibadi gitu. Allah tidak akan mencabut ilmu. Jadi dicabut nih ilmu. Dari dunia ini dicabut ke Allah ilmu agama yang benar, ya. Secara langsung. Jadi bukan dari kepala manusia diambil ilmu itu. Karena nggak ada sejarahnya kiai yang benar itu gila, nggak ada. Pasti meninggal. Jadi ilmunya itu ke bawah mati. Nggak ada yang nerusin gitu, ya. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama gitu. Tapi Allah wafatkan para ulama. Jadi Allah mencabut ilmu agama dari dunia ini, diwafatkan para ulama. Khususnya para ulama husnun, ya. Sisanya ulama su'un. Gitu. Contohnya gini, ya. Kakeknya Gus Dur sampai sekarang ada nggak yang nerusin? Hah? Nggak ada. Coba. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari nggak ada tuh yang nerusin sampai sekarang. Ya. Gitu. Jadi mati 1000 ulama, tumbuh juga belum tentu. Contoh punten-punten jamaah. Kakek saya nih, Kiai Haji Abdul Razak, pendiri NU Kabupaten Lebak. Sampai sekarang belum ada yang nerusin. Yang ini mah lagi belajar. Gitu. Saya mah lagi belajar, belum jauh dibandingkan kakek gitu, ya. Jadi ya itulah jemaah, susah ya mencari ulama-ulama yang ilmunya benar. Kalau yang ulama yang pintar banyak, ya. Hatta izalam yubki alimat takhozan nasu gitu. Sehingga ketika yang tersisa itu, ya, ulama yang ru'usan juhalan gitu. Orang-orang yang kemudian ketika ulama-ulama itu pada meninggal, ya, orang-orang itu akan mengangkat pemimpin dari kalangan yang juhalan, kalangan yang orang-orang bodoh yang diangkat, ya. Itu bodoh tuh bukan berarti pengetahuan, ya. Bodoh tuh artinya nafsunya. Nafsunya bodoh sehingga tidak bisa memilah gitu. Mana yang benar, mana yang baik, banyak dan salah gitu, ya. Kemudian fasu'ilu fa aftau bi ghairi ilmin fadolu wa adolu gitu. Nah, ketika mereka ditanya, mereka akan memberikan fatwa sesukanya dan menyesatkan. Gitu, ya. Sekarang ini banyak nih ulama-ulama yang fatwanya nggak jelas gitu, ya. Banyak kan sekarang yang jadi oknum gitu, ya. Oknum ulama, oknum KPU, oknum Bawaslu, ya. Banyak. Oknum legislatif, eksekutif, yudikatif, ya. Wah, itu bukan orang bodoh semua itu. Ya. Bukan orang bodoh itu.
Nah kemudian sebagai bahan kewaspadaan kita, Rasulullah SAW menyampaikan al-ulama'u umana'u rasuli ala ibadillahi ta'ala gitu. Para ulama adalah pemegang amanah Rasulullah, para rasul ya, ala atas hamba-hamba Allah. Jadi para ulama itu adalah penerus karena dia memegang amanahnya para rasul ya untuk menyampaikan amanat-amanat Allah dan Rasulnya untuk umatnya gitu ya. Malam selama yuhulitus salatin, selama kata Rasulullah nih ya, sabdanya Rasulullah, selama dia tidak berbaur dengan penguasa ya. Jadi Imam Syafi'i itu jemaah dulu itu kalau ada khalifah minta ilmunya, kata Imam Syafi'i, yang datang dia. Jangan ulama nyamperin ke istana. Gitu. Karena ilmu yang benar itu orang yang cari ilmu. Utlubul ilma. Datang cari ilmu, bukan ilmu ngedatengin orang. Kalau yang suka ngedatengin orang itu orang yang bawa apaan? Barang dagangan. Orang yang bawa barang dagangan tuh datang kemana-mana dijajain. Nih tawarin, nih gue punya Al-Fatihah nih, gue punya ini. Gitu ya. Jadi ulama yang benar itu jangan datang ke istana. Gitu. Ya. Gitu jemaah. Fa'iza fa'alu zalika faqad khanu rasula. Maka ketika ada orang-orang ulama yang mendatangi penguasa itu, ditegaskan oleh Rasulullah SAW, fakot maka sungguh ya, ini pakai taukid lagi, honur rusula gitu, mereka itu telah berkhianat kepada Rasulullah SAW ya. Fahzaruhum, nah, ini Rasulullah perintahkan hati-hati kepada mereka. Jadi kalau ada orang yang ulama-ulama yang udah datang-datang ke penguasa, hati-hati gitu ya. Watazaluhum, dan jauhi mereka. Udah jauhin aja gitu. Jangan didatangan, minta doa, minta apa. Udah ulama kalau yang udah begitu udah jangan didatengin. Ya. Harus siap ngambil risiko jadi ulama jemaah. Punten-punten ya. Saya setelah mulai ngaji-ngaji seperti ini, pekerjaan saya tinggalin. Saya tinggalin semua. Ditawarin kerja di sini, di BUMN, di ini, nggak mau. Gitu. Kecuali usaha saya jalankan, dan itu pun bukan saya yang menjalankan, istri dan anak, gitu. Supaya tidak ada lagi rasa untuk menjual agama, gitu. Ya. Dan saya dijatahin sama istri itu, setiap minggu tiap datang ke Jakarta untuk ngaji dijatahin, dikasih untuk bensin untuk makan. Kenapa dijatahin? Supaya saya nggak minta sama jemaah. Ya, kalau enggak nanti kan gue nyari duit lewat ilmu. Makanya saya nih Pak, sekali jalan segini, cukup nggak bensin sama makan? Cukup, sama tol cukup, udah. Gitu. Kebetulan di sini ada anak saya, minta lagi saya sama anak saya. Gitu, ya. Mukhalotan kasirotan fa'lam annahu lisun gitu. Nah, orang-orang yang banyak bergaul dengan penguasa ya, maka ketahuilah bahwa dia itu adalah pencuri. Jadi ulama jamaah yang kata Rasul nih, sabda Rasul bukan kata saya, Abu Hurairah riwayatnya. Orang-orang ulama yang mendekat kepada penguasa disebut ke Rasulullah itu adalah pencuri. Kenapa dikatakan pencuri? Setelah saya telaah jemaah ya. Pertama, karena status agamanya itu dia dianggap bisa menarik umat. Makanya dia bisa menjual dukungan. Kelihatan banget nih kalau kemarin-kemarin ya. Dukung ini, dukung itu, dukung ini, ya kan? Gitu. Kemudian dengan menjual dukungan dari umat itu mendapatkan harta atau jabatan. Ya, walaupun bukan jabatan struktural, ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah ulama-ulama yang seperti itu pernah membagi kenikmatannya ke umat? Hah?
Pernah nggak dia bagi-bagi duit ke umat? Berarti dia sudah mencuri haknya umat. Kan dia menjual umat. Saya punya umat nih banyak nih. Ya kan? Dia jual. Dia dapat. Ngasih enggak? Enggak. Makanya disebut mencuri. Gitu jemaah. Ya. Gitu. Inna min asroti saati. Sungguh di antara tanda-tanda kiamat itu ayur fa'al ilmu wa yaksurul jahlu wa yaksuro zina. Maka ketika ulama-ulama itu sudah seperti itu di akhir zaman, ya, maka ketika itu juga ilmu diangkat ke Allah dan semakin banyak orang-orang bodoh dan semakin banyak perzinahan. Itu, jemaah ya. Wa yaksura surbu khamri, kemudian makin banyak orang-orang yang mabuk. Khamri itu tidak hanya minuman keras, bisa juga dengan narkoba dan segala macamnya, ya. Karena kalau udah seperti itu gini jemaah, ya. Saya telaah itu ya. Ada orang, ini pengalaman saya jemaah. Di Cipanas itu mau buka diskotik dulu tuh. Ya, disebutnya Musuh Rasul. Karena mereknya Musro. Karaoke diskotik Musro namanya itu. Ya. Sama si pemilik itu, sama orangnya yang pemilik diskotik itu disuruh cari tokoh-tokoh sekitar situ untuk digaji 500.000 per bulan. Tokoh-tokoh kampung, ya, minimal kalau ada tokoh-tokoh kampung kan masyarakat nggak nyerang. Digaji buta 500.000 per bulan dulu tuh, ya, tahun berapa, masih zaman Pak Harto kalau nggak salah, gitu. Zaman SBY pertama. Termasuk saya yang ditawarin 500.000 sebulan. Iya Pak Haji katanya, soalnya yang ada catatan kita tokohnya ditulis banyak itu. Ya, semua tuh dikasih 500.000 per bulan. Gitu. Ya. Nah, ketika ada ulama yang menerima, itu dia yang menyebabkan akhirnya merebaklah maksiat. Itu jemaah. Ya kan? Jadi makanya Rasulullah katakan akan semakin banyak orang yang minum khamar, akan semakin banyak orang yang zina. Karena diizinkan ke ulama orang-orang mendirikan tempat-tempat maksiat. Gitu, ya. Gitu jemaah sekalian. Nah, kemudian fitnah duhaima. Fitnah duhaima ini fitnah aliran sesat. Mulai tumbuh fitnah-fitnah aliran sesat itu seperti sekulerisme, pluralisme, ya, pikiran-pikiran lah, liberalisme. Nah, yang paling bahaya itu yang takfiri ekstrim. Yang nggak sama bunuh. Nah, itu bahaya tuh. Kayak ISIS apa ya. Itu kerjaannya orang-orang kafir itu. Membentuk Ghazul Fikri disebutnya. Perang pemikiran. Jadi merusak Islam dari dalam itu, orang Islam dirusak pikirannya. Gitu, ya. Sehingga ada pengkultusan yang nggak jelas. Kemarin saya lihat lagi dikasih tahu sama anak, Pak, lihat nih katanya. Ada pesantren yang bukan pesantren, kumpulan pengajian, kiai-kiainya membolehkan tukar pasangan. Ada itu di Indonesia tuh, ya. Jadi zina itu pakai ilmu. Bahaya sekarang jemaah. Di Cisarua lihat. Di Cisarua itu banyak itu. Ya, kawin apa namanya? Kawin kontrak. Ya. Gitu jemaah. Ya itulah, jadi ya apa ya? Dari ulama akibatnya. Udah itu aja dah. Kita jangan nyari-nyari kesalahan yang lain. Ulama aja udah. Gitu aja. Ya. Makanya jamaah sekalian, fitnah duhaima itu disebabkan oleh 7 alasan. Pertama, nafsu siasah, nafsu politik. Ya. Orang yang ambisi terhadap politik kekuasaan, kemudian para pemuka agama, kiai dan lain-lain, kalau udah ambisi pada kekuasaan akan terjadi seperti itu. Ya.
Yang kemudian nafsu zanadiqah, nafsu ambisi anti-Islam. Gitu, ya. Zionis Yahudi, kafir-kafir harbi, nah itu. Kemudian nafsu asabiyah itu nafsu fanatisme kepada golongan, ya, yang mengkultuskan orang, mengkultuskan ini banyak sekarang terjadi, jemaah, ya. Kemudian nafsu kusoh itu nafsu dongeng. Makanya sekarang kan banyak kiai-kiai itu atau ustadz-ustadz itu gimana caranya supaya dia bisa mengemas dongeng yang baik, ya kan, supaya dipanggil dipanggil ke panggung dapat amplop kan gitu, ya. Kemudian arayul ma'akis, nafsu ambisi perbedaan pandangan. Jadi kalau ada orang yang beda pandangan dia dengan dia, nafsunya dia banget marah, ya. Kemudian yang keenam nafsu mantikun khoti'u gitu. Nafsu ambisi terhadap logika yang keliru. Udah logikanya keliru, dia bertahan tuh, gitu, ya. Terus yang ketujuh adalah laikol hakimah gitu. Nafsu ambisi menjilat penguasa. Ini penyebab juga terjadinya kiamat, ya. Gitu jemaah sekalian. Sudah jam 6, ya. Insya Allah nanti sebetulnya saya tuh pengen ngupas masalah akidah Ramadan, ya, karena cuma nggak sempet kan, ini sekarang kita udah tawakufan, nggak apa-apa ya, nanti sekalian ngupas Syawal aja, gitu. Ada ibadah utama jemaah, ya, di bulan Syawal. Yang ketika itu diamalkan itu Allah selalu beri jalan keluar. Saya pernah Syawal kemarin itu mau nganter anak, cerita sedikit sebelum saya tutup, mengantar anak lamaran ke Surabaya. Tiba-tiba di Cirebon mobil saya overheat, jadi kan kita diderek tuh di tol ke bengkel, udah nyari sewaan mobil nggak dapat. Ada yang nelpon ke saya, Kang, Mina Aidin Wafa Aidin ya, gini-gini. Lagi di mana Kang? Di Cirebon. Ngapain Kang di Cirebon? Ada musibah. Saya ceritakan gini-gini. Nggak lama ada orang datang ke bengkel. Saya diperintah Pak Adi untuk ketemu Bapak, apa yang diperlukan. Akhirnya saya bilang ya mobil. Ya mobil gitu kan, kita nggak minta, disuguhin kan, ya mobil saya bilang gitu. Jadi akhirnya rupanya Allah mengantarkan kami sekeluarga itu untuk mengeluarkan biaya hanya dari Jakarta sampai Cirebon. Dari Cirebon ke Surabaya PP sampai ke rumah itu dihandle oleh orang itu. Cuma gara-gara amalan di bulan Syawal. Jadi nanti awal Syawal saya kasih amalannya. Cuma sholat aja kok, nggak ada amalan wiridan lain. Sholat di awal Syawal, ya. Jadi ada puasa 6 hari, ada sholat sunnahnya, gitu, ya. Insya Allah nanti di bulan Syawal lah. Pokoknya selama Syawal kita amalin itu. Itu jamaah sekalian. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiya hajat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanya? Iya. Karohiyatul maut. Pertama mengenai puasa.
bukan hanya puasa Sa'ban, puasa apapun, Yaumabid, ya, puasa Daud, puasa-puasa sunnah itu, kalau itu dikerjakan oleh Rasulullah, kita kerjakan. Itu sunnah. Ya. Hah? Maksudnya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Selama itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Kalau bulan Roah, kalau di Sunda tuh istilahnya bulan Roah. Sebulan sebelum Ramadan itu Roah disebutnya. Itu Rasulullah puasa hampir sebulan penuh. Betul, sisanya 2 hari. Itu bulan Roah. Jadi belum pernah Rasulullah puasa hampir sebulan penuh selain Ramadan ya Roah. Di bulan-bulan lain nggak pernah. Terus kemudian kedua mengenai kodok wa kodar. Kita itu jemaah, yang namanya turun ke alam dunia itu membawa 2 perkara. Semua manusia, ya, ada kanan, ada kiri. 2 perkara ini ada yang seimbang, ada yang tidak seimbang. Ya. Misalnya gini, setan di dalam Al-Quran dituliskan itu ada 880 kalau nggak salah. 88 kata setan. Ya. Malaikat juga disebutkan 88 kata. Berarti seimbang antara malaikat dengan dengan setan. Makanya kita diwajibkan itu ya bertarung sendiri. Gitu, untuk melawan setan, untuk mendukung malaikat dan gitu ya. Nah, terus mengenai takdir itu, kalau yang disebut qada itu ketetapan. Kalau yang disebut qadar itu, kadar itu kan artinya ukuran. Ukuran itu kan kita bisa rubah. Ukuran itu jadi sedikit karena kita bisa, ukuran kita jadi banyak karena kita juga bisa, ya. Nah, bagaimana mengetahui bahwa ini qada wa qadar? Kalau mengenai qada itu adalah sesuatu yang dilahirkan, itu qada. Kita lahir dari perut ibu kita. Nggak bisa kan kita minta lahir dari perut ibu Tin? Yang langsung benghar, lahir dari perut Elizabeth, nggak bisa. Itu qada, ya, yang sudah ditetapkan. Kemudian setelah fi batni umihi, ya, ketika usianya itu 4 bulan, fayanfuhu fihi ruh, ditiupkan ruh oleh malaikat, kemudian bikatbihi, dicatatkan masalah rizkinya, amalnya, ya, takdir buruk, takdir baiknya, gitu, ajalnya, itu dituliskan sekaligus, ya. Tulisan-tulisan itu kan kita nggak bisa baca. Apa yang dituliskan oleh malaikat yang melekat di kita, itu nggak bisa baca. Maka gini jamaah, jangan gampang ngomong takdir. Kalau kita bicara takdir, yang kemarin takdir. Yang hari ini dan yang besok harus punya usaha. Gitu, ya. Jadi jangan kita mengtakdirkan, hari ini takdir saya harus gini. Boleh. Terus misalnya besok saya harus begini, usaha gini supaya takdir saya jadi begini. Boleh. Selama tidak keluar dari Quran dan Sunnah. Kalau kita bilang, oh ini udah takdir saya, yang kemarin. Ya, yang kemarin itu udah takdir saya. Kalau yang besok jangan. Ikhtiar. Gitu. Ya. Nah kalau yang sifatnya qada, ya udah jangan diutak-atik. Kalau yang sifatnya qada gitu. Ya. Terus yang ketiga apa tadi? Al-wahan itu cinta dunia, hubud dunia. Jadi gini jamaah, di antara hubud dunia itu kita menginginkan sesuatu kenikmatan dunia yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan akhirat. Bukan berarti orang nggak boleh kaya. Imam Malik itu termasuk konglomerat di Madinah, ya, Imam Malik. Terus Sayyidina Utsman sampai sekarang hartanya masih nggak habis-habis, ya. Para sahabat juga banyak yang kaya-kaya, gitu. Abdurrahman bin Auf misalnya, ya.
Itu urutan terkaya sedunia pertama. Nggak ada yang ngalahin dia sampai sekarang tuh. Siapa sih sekarang yang apa orang terkaya tuh sekarang tuh ya, yang Facebook ya segala macam, nggak ada yang ngalahin dia. Bill Gates kayak apa, nggak ada. Gitu kekayaannya Abdurrahman bin Auf. Gitu. Kenapa nggak dilarang oleh Rasulullah? Karena memang digunakan untuk kepentingan agama. Jadi yang disebut arwahan itu ya hubud dunia, ketika dunianya itu membuat dia takut kariyatul maut. Kalau orang udah takut mati gara-gara dunia, coba rata-rata deh. Ada nggak orang yang udah konglomerat, yang udah kaya banget gitu mau terjun payung? Tes aja. Suruh terjun payung, mau nggak? Jangan kata terjun payung, yang dinaik apa tuh? Yang ditarik pakai motor boot, ya, yang ke atas itu saya nyobain, wow deg-degan ini. Gitu. Jadi ukurannya gitu jemaah. Yang penting kita jangan takut mati, dalam arti mati itu takut miskin, takut apa, jangan. Gitu, ya. Pokoknya udahlah, kalau masalah dunia itu punten-punten ya jemaah sekalian ya. Pengalaman nih, saya sharing pengalaman. Ya. Alhamdulillah kalau saya tafakurin, dari dulu saya nggak pernah minta pekerjaan. Dari dulu. Ya. Dan saya bukan masuk dalam golongan pegawai negeri, golongan pegawai BUMN, bukan. Tapi karena Allah kasih jalannya di situ, ada aja. Ada aja gitu. Cuma kita harus konsekuen. Ya. Dulu saya ceritanya dulu itu saya pernah mendukung SBY. Gitu, ya. Karena dulu saya belum bicara agama. Nah, kemudian terbukalah jalan segala macam lah, ya, singkatnya. Gitu. Nah, terus kemudian sampai terakhir itu saya ditarik ke BUMN. Cuma sekedar jadi staf ahli. Bukan pegawai resmi, bukan. Gitu, ya. Tapi semua itu dibuka jalannya oleh Allah. Nah, ketika saya menentukan sekarang jalan saya untuk agama, harus saya tinggalkan semua. Jangan ada kepentingan itu. Gitu jemaah. Ya. Saya tinggalkan semua. Karena bahaya kalau kita campur-campur. Ya kalau campurnya benar jadi cendol, enak. Kalau campurnya salah jadi racun. Ya kan? Gitu. Jadi kira-kira seperti itulah Pak. Ya. Apa tuh? Kalau doa itu bebas. Kalau doa bebas, artinya kita ambil sujudnya. Ya, intinya di sujudnya bukan di doanya. Kalau doanya bebas. Asal jangan doa yang salah, doa maksiat. Mau bahasa Arab, mau bahasa Indonesia nggak masalah. Yang tidak boleh bahasa Indonesia itu Quran. Ya. Kalau Quran, hadis jangan kita cerita bahasa Indonesia. Ya. Harus bahasa Arab. Kalau doa bebas. Terutama Fatihah. Dalam sholat tuh Fatihah nggak boleh pakai bahasa seluar. Salah aja kalau bisa jangan. Tapi ketika kita bermakmum kepada imam yang bacaannya salah, sah. Sah ya. Gitu. Asal si imam itu yakin dia benar. Cuma kan masalahnya si imam itu udah bacaannya nggak benar, dia nggak yakin. Nah kita kan susah taunya dia nggak yakinnya itu. Tanggung jawab imam lah. Gitu. Gitu jamaah. Ada yang mau tanya lagi ya? Saya tutup ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina Rasulillahi ajma'in.
Amin ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa abdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma a'izal Islam, Allahumma a'izal Islamana wa muslimin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin. Allahumma ansur mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur mustad'afina fi Filistin wa fi baladi Sami wa fi kulli makanin wa waqtin. Allahumma ahliki kafaratal musyrikin. Allahumma damiril yahuda wa syatid samlahum wa farik jam'ahum. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana wa zawjatina min jam'i mahawi fid dunya wa akhirah wa ahwalihima istajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma la syahla ila ma ja'altahu syahlan. Allahumma tufbi fi taysyiri kulli asir fa innaka taysyira kulli asirin alaika yasir wa as'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wa akhirah. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban kasyiran wasi'an bi ghairi hisab. Allahumma la taslub minni ni'matan an'amta biha alayya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa hinda hisab. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afriq alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.